Inilah channel pertama saya, teman-teman, Jajan Kuliner Surabaya. Ya kan? Saya melakukan semua kesalahan-kesalahan itu di depan. Makanya saya tahu. Channel ini gagal, teman-teman. Oke. Channel ini saya bikin atas dasar kesenangan saya untuk makan-makan, ya kan? Tapi gagal karena banyak hal, ya kan? Dan saya nggak perlu sebutin satu-satu karena di depan tadi saya udah ngomongin, ya kan? Dan ini yang menyebabkan saya tidak jalan. Nah, lalu apa bedanya Pak dengan channel Teknobi? Kenapa Teknobi bisa sampai 700 subscribers lebih, 700.000 subscribers lebih sekarang? Oke, saya akan share mengenai 3 hal yang merubah nasib YouTube saya. Dari failure ke sukses, dari gagal jadi berhasil, ya kan? Ini penting sekali, teman-teman, dan ini ngerubah nasib saya, beneran. Dan saya harap ini juga bisa ngerubah nasib di YouTube-nya kamu, oke? Nah, yang pertama, kamu mesti dapat the right inspiration, ya kan? The right inspiration itu apa? Kamu mesti punya apa ya istilahnya, soko guru, ya kan? Yang YouTuber juga dan yang sudah sukses duluan, ya. Jadi jangan punya teman yang mau jadi YouTuber, ya kan, tapi belum sukses, ya kan. Itu sama seperti kayak orang buta menuntun orang buta, teman-teman. Ya kan, Pak, teman saya udah 100.000 Pak, boleh nggak saya jadiin panutan? Boleh kalau Anda ngerasa dia memang niat dan benar-benar bagus. Tapi waktu itu saya kebetulan, saya cukup beruntung, panutan saya pertama yang ini aja adalah Pak Chandra Putra Negara. Ada yang tahu? Beliau yang punya channel Sukses Before 30. Ketika saya pertama kali masuk, beliau sudah punya 600.000 subscribers. Bagi saya 600.000 subscribers is like what? Gitu. Karena gue masih nol subscribersnya. 2018 gue baru mulai, ya kan. Dan gue ngerasa 600.000 subscribers is something yang susah gue achieve gitu. Gak bisa gitu kan. Nah, saya cukup beruntung, saya diperkenalkan, ini sebelah kiri ini adalah keponakannya Pak Chandra, waktu itu ngajak saya, namanya Edwin dan Kuncoro, ya. Jadi Edwin ini saya ketemu dengan dia di sebuah seminar. Makanya penting, teman-teman, ya, kalau kita ke seminar, kalau kemana, ya kan, nanti juga kita kalau di komunitas, ya kan, kita bisa kenalan satu sama lain. Itu penting, teman-teman, karena you never know siapa yang buka jalan buat Anda. Dan saya kenal dengan Edwin udah mungkin 2 tahun sebelumnya. Kemudian tiba-tiba di tahun 2018 dia kontak saya dan dia bilang, kamu mau nggak bikin YouTube channel? Dia bilang gitu. Dia bilang, bikin YouTube channel mengenai apa? Ya, mengenai apa yang kamu sering ngomong aja, bisnis online. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, kamu sudah pernah bikin, susah, nggak jalan, saya bilang gitu. Don't worry, pokoknya nanti kita bantuin, dia bilang, ya kan? Pokoknya kamu bikin konten aja, nanti kita upload. Ya udah, saya pikir saya coba aja deh, ya kan? Waktu itu juga saya ketemu dengan Pak Chandra juga ngomong sama saya, pokoknya gini, kalau kamu mau bikin sama kita, kerjasama, ya kan, tugasmu cuma satu. Apa saya bilang? Pokoknya kamu komit 1 minggu 2 video. 1 minggu 2 video loh. Oke. Saya pikir, oh it's easy, saya bilang. 1 minggu 2 video. Gua mau 1 minggu 10 video juga bisa. Wah, langsung gitu kan. Siapa yang pikiran seperti itu? Nah, ada yang punya pikiran seperti itu sama seperti saya, ya kan? Nggak ada masalah. Saya di hari pertama syuting langsung 8 video, teman. Ya kan? Kemudian syuting, upload. Tapi hal yang saya takutkan terjadi, teman-teman. Apa? Ketika saya sudah bikin video yang ke-40, teman-teman. Saya punya channel masih belum ngangkat. Baru berapa ratus subscribers dan baru 4.000 jam tayang, teman-teman. Yang nonton paling banyak 20 view. 20 view! Can you imagine that? 20 view! Gue tuh bilang ya, Win, ini nggak salah, Win. Gue tuh bikin video ini loh, maksudnya ini ilmunya daging, men. Gue tuh ngajarin orang di seminar bayar, men. Oke? Ini gue kasih gratis, men, di YouTube. Kok gak ada yang nonton? Apa yang salah? Tahu nggak Edwin ngomongnya apa? Edwin cuma ngomong gini, ya memang begitu, Pak. Tenang aja, Pak. Bikin aja terus. Nanti pasti bisa jalan. Waduh. Kamu tahu nggak? Kalau yang ngomong waktu itu bukan Edwin, orang lain. Ya kan? Bukan keponakannya Pak Chandra yang punya SB30 yang punya 600.000 subscribers. Langsung saya maki-maki. Beneran. Karena saya bilang ini bullshit. Oke? Karena gue bikin gak gampang, ya. 4,5 bulan saya bikin. 40 video. Setiap minggu 2 tidak pernah bolong. Ilmunya daging semua bagus, ya kan? Kok tidak ngangkat? Tapi kemudian, karena saya mikir, ini makanya penting punya inspirasi, ya kan? Saya ngelihat yang ngomong ini Edwin.
Edwin ini loh sudah membantu Pak Chandra 6 tahun bikin YouTube. Dia 6 tahun dan 600.000 subscribers. Masa gue baru 4,5 bulan, baru 40 video udah nyap-nyap, malu dong. Benar nggak? Itu yang dipikirin saya, teman-teman. Akhirnya saya bilang, ya udahlah, kita coba aja lah, ya kan? Ya anggap aja gue dokumentasi lah, gue pikir seperti itu, ya kan? Tapi karena tekadku bulat, aku niat, ya wis tak bikin terus. Dan akhirnya benar teman-teman, di video ke-45 tiba-tiba video itu melejit, itu video mencapai 100.000 view saya pertama, dan video itu mengangkat saya akhirnya monetisasi. Setelah itu nggak langsung jalan bagus teman-teman ya, tapi tetap lebih cepat sampai sekarang teman-teman ya. Akhirnya di 1,5 tahun mencapai 100.000 subscribers pertama. Wah, bangganya setengah mati. Oke, itu makanya punya inspirasi yang tepat ya. Kalau Anda tidak punya inspirasi yang tepat, tidak punya teman yang tepat, ya pasti langsung stop. Dan ketika stop, jangan harap bisa sukses. Makanya saya kasih tahu kepada kalian hari ini, jangan stop. If you just started. Saya udah bikin 10 video, Pak. 20 video, 30 video. Kurang. Saya udah bikin 50 video, Pak. Lebih banyak lempar Michael. Kurang. Kenapa? Kenapa kurang? Ya karena video-videomu itu masih belum ada bisa yang sukses. You need to learn. Ya kan? Oke, next. Hal kedua yang membuat saya berubah YouTube saya adalah saya mulai immerse myself in the YouTube world. Jadi dulu ketika saya bikin YouTube pertama kali teman-teman, saya nggak ngerti dunia YouTube. Maksudnya apa Pak? Bapak kan YouTuber kok nggak ngerti dunia YouTube? Believe it or not teman-teman, kamu bisa kaget ya kan? Saya mau nanya aja, berapa banyak dari kalian ya kan yang tahu siapa YouTuber favorit kalian? Yang sekategori, ya coba aja. Saya berani jamin nggak banyak, mungkin cuma beberapa doang yang tahu, ya kan? Karena kebanyakan kenapa? Kebanyakan orang bikin YouTube itu terlalu idealis. Dia hanya punya kacamata kuda, ya kan? Hanya pikir konten gue yang paling bagus. Nggak pernah belajar dari orang lain, nggak pernah tahu orang lain bikin seperti apa. Jadi kalau ditanya kategorimu, siapa yang kamu paling suka, yang kamu mau emulate, ya kan? Yang kamu mau jadi panutan, nggak ada yang tahu. Taunya siapa? Ya taunya yang Deddy Corbuzier gitu. Itu bukan. Kecuali kamu mau bikin seperti Deddy Corbuzier, beda, ya kan? Tapi kamu bikinnya game, panutannya Deddy Corbuzier, nggak pas. Kamu mesti tahu siapa yang jadi panutanmu di kategori tersebut, siapa leadermu, siapa kompetitor terutamamu, ya kan? Karena kalau kamu mau jago main sepak bola, tapi panutanmu, ya, maksudnya idolamu adalah orang-orang yang suka main basket, ya nggak mungkin kamu bisa jago sepak bola, paham? Begitu juga sebaliknya, ya. Kamu mesti tahu kategorimu siapa yang the leader of the kategori, ya. Nah, saya cukup beruntung teman-teman. Saya tahun 2018 juga di awal-awal ketika YouTuber saya masih 2000, saya berkesempatan ikutan acara YouTube. Sekali lagi karena dibukakan jalan waktu itu sama timnya Pak Chandra, ya kan? Saya mampir dan ketemu dengan beberapa YouTuber ini teman-teman, yang which saya nggak tahu dia siapa. Saya nggak tahu mereka ngetop, saya nggak tahu mereka terkenal, saya nggak ngerti. Dan saya juga baru tahu ternyata kumpulan itu di YouTube Space waktu itu, ya kan? Itu adalah YouTuber-YouTuber yang minimum 100.000 subscribers baru boleh masuk. Saya waktu itu dengan sombongnya ditanya, YouTube-nya apa? Teknobi. Wah. Terus pas ketemu orang, dia bilang, YouTube-nya apa Teknobi? Subscribersnya berapa? Subscribersnya berapa? Orang-orang 300.000, 500.000, ya kan? 100.000 aja nggak ada gitu kan. Terus gue bilang, gue baru 2.000, aduh, apa nggak berani ngomong, malu-maluin banget, ya kan? Tapi di situ ya saya belajar, ya kan? Belajar langsung merendah gitu kan. Ini Yudis Ardana yang kanan bawah teman-teman, kalau ada yang tahu di Bali ya kan, sekarang channelnya udah berapa ya, 9 juta subscribers kalau nggak salah. Dulu saya pas ketemu 2018 belum sampai 1 juta, baru mau 1 juta. Terus ada di sebelah kiri ini Fitra Eri, terus ada ini siapa ya, ada Kapten Vincent, ada di tengah Atta Halilintar ya kan, yang kanan ini cewek ini bikin satu channel YouTube namanya Squad Fitness, itu juga gede banget. Yang kiri bawah itu ada Tia Aristia ya kan. I have no idea who they are. Oke. Tapi foto-foto ini teman-teman membuat saya ngerasa, hey, mereka bisa, gue juga bisa, men. Jadi ngerasa kayak satu kumpulan gitu ya. Ini penting, makanya penting sekali berkomunitas ya kan, punya teman-teman sesama YouTuber lain. At least you don't feel alone ya. Karena orang sukses berteman dengan orang sukses, ya kan.
Kamu mau jago main basket, pasti temenan sama teman-teman yang main basket. Kamu mau jadi anak yang pinter, temenan sama anak-anak yang pinter. Kalau kamu mau jadi anak yang brengsek, temenan sama anak-anak yang brengsek. Ya, it's just nature. It's just like that. Kamu mau jadi YouTuber, carilah teman-teman YouTuber. Oke? Kemudian yang ketiga, ini juga penting, develop the right habits. Dulu teman-teman ketika saya bikin YouTube pertama kali sebelum dengan Pak Chandra dan sebagainya, saya tidak punya right habits. Saya bikin YouTube ketika saya ketemu objek yang tepat, saya tidak merencanakan. Saya tidak pernah merencanakan, saya tidak pernah ada target bahwa 1 minggu itu harus upload 2, nggak ada. Ya kan? Jadi saya bikin sesuka saya, ya kan? Karena waktu itu saya syutingnya kalau lagi makan-makan di warung, kalau di mana ya saya syuting kayak gitu, ya kan? Which is kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kebanyakan saya di rumah, ya kan? Jadi gimana bisa sukses? Kontennya aja nggak ada, ya kan? Nah, tapi once you develop the right habits, teman-teman, kelihatannya sepele, ya kan? Adalah kamu harus terus mikirin konten, ya kan? Masa Pak? Emangnya saya nggak perlu kerjaan lain Pak? Well, katanya mau jadi YouTuber. Ya kan? Of course, kamu harus pikir seperti YouTuber. Maksudnya apa? Ya, YouTuber mikirannya apa? Tiap hari mikirin konten. Sekarang saya tanya, kamu pelajar, ya kan? Pikiran kamu di otak apa? Belajar tiap hari. Bikin Bikin PR, mikirin ulangan, betul? Kamu pegawai negeri, mikirnya apa? Kerja, ngantor. Ya kan? Bikin laporan dan lain sebagainya. Ya kan? Kamu pengusaha, ngapain? Ya bikin usaha. Betul nggak? Perlu cari barang, jualan barang, gimana cara promosi, dan itu pengusaha. Nah, kamu mau jadi YouTuber, terus kamu nggak pernah mikirin konten, nggak pernah mikir mau bikin konten seperti apa, nggak pernah ngerencanain kontennya seperti apa, nggak pernah mikir kapan mau syuting, schedule, dan lain sebagainya. Gimana lu bisa jadi YouTuber? Nggak bisa. Oke? At least kamu mesti menyisihkan 1 minggu 1 kali untuk syuting, ya kan? Dan suruh orang lain edit. Kalau gue gitu, ya. Dan ini penting teman-teman untuk develop the right habits. Karena kalau kamu nggak ada habit seperti ini, jangan ngimpi. Nggak mungkin bisa, ya kan? Apalagi buat kamu yang lagi coba-coba ataupun iseng-iseng, ya kan? Oh, gue masak-masak di syuting terus bikin itu. Masak-masak itu harus jelas schedule-nya. Kapan kamu masak, kapan kamu syuting, kapan kamu edit, kapan kamu ngupload. Kalau kamu tidak punya sesuatu yang jelas, itu namanya bukan bisnis. Ya, bisnis itu harus ada kejelasan. Dan YouTube ini bisnis. Ya, and YouTube, teman-teman, is a long term game. Ini bukan hari ini upload, besok terkenal. Enggak. Bukan 1 tahun upload, besok terkenal. Enggak. It's a long term game. Tahunan, teman-teman. Ya kan? Dan untuk memenangkan long term game, kamu juga perlu commit long term. Jadi kalau kamu nggak berani commit long term, forget about YouTube. Kamu dagang aja, kerja sama orang. Itu lebih cepat make money. Bisa paham? Ya. Jadi itu, ingat. Oke? Sekarang baru kita ngomong, gimana caranya untuk bikin video yang sukses. Percuma kamu dapat pengetahuan video yang sukses kayak gimana, ngedit yang keren kayak gimana. Tapi kalau kamu sendiri nggak pernah commit long term. Karena komitmen long term itu yang membuat orang bisa sukses di YouTube. Terlebih di YouTube. Ya kan? Karena kalau kamu nggak bisa komit, forget it, ya kan? Angot-angot, ya kan? Angat-angat kayak ayam, ya kan? Kadang semangat, bikin 5 video, habis itu jeda 1 bulan, 2 bulan nggak bikin, ya kan? Kan kita nggak liburan, Pak, ya kan? Kan kita nggak ini, ya saya ngerti, ya kan? Kalau kamu nggak bisa liburan terus, jangan bikin model travel, model vlog, ya kan? Karena nggak ada sesuatu, kamu harus mikir tiap hari. Makanya jangan heran kalau vlogger-vlogger kayak Ria Ricis, kayak Atta Halilintar, kayak nggak ada kerjaan aja tiap hari. Ya itu kerjaannya dia tiap hari. Itu bener kayak buka toko tiap hari. Kalau kamu punya toko gimana? Buka toko, tutup toko tiap hari begitu kan? Iya, that's it. YouTuber juga gitu, tiap hari mikirinnya konten. Ya. Nah, ini ada 2 tipe video yang bisa sukses di YouTube, teman-teman. Dan ini sudah jelas. Yang pertama, no face. Kamu bisa bikin video yang nggak pakai muka, ya kan? Dan tetap bisa sukses. Seperti apa contohnya? Contoh seperti ini. Kamu animator, ya kan? Kamu bisa bikin nih, contohnya ini kayak Wardan 19, ya kan? Ini video animasi yang menurut saya jelek. Beneran, kualitasnya juga biasa banget, ya kan? Cuman ceritanya kekinian, menarik, ya kan? Lihat aja nih, berapa subscribers dia, ya kan? 660.000 subscribers. 1 bulan bisa dapat sampai $15.000. Lumayan, ya kan? Ada lagi yang bikin model kayak gini. Kamu bisa musik, ya kan?
tapi musik kamu nggak ngetop, ya kamu nggak perlu ngetop, bikin aja meditation musik kayak gini nih. Nih, $24.000 sebulan teman-teman, ya kan? Berapa nih? 2,4 juta subscribers, nggak main-main teman-teman. Ya kan? Ada lagi nih, saya hobinya nge-review, tapi saya nggak mau ada muka kayak Pak Michael. Boleh, ini ada lagi nih si Agung Darmawan, ya kan? Dia bikin 296.000 subscribers, ya kan? Sebulan bisa dapat $5.000-an, lumayan kan? Jadi ini cuma pakai HP, kamera satu begitu aja, kalau nggak di screen record terus ditaruh aja di atasnya gitu. Very very simple. Nah, kalau mau bikin lebih bagus sedikit, kamu punya tim yang bagus kayak gini, animasi novel ini luar biasa ya kan. Ini punya 6 juta subscribers dan monthly earning udah 28.000. Cukup bagus. Ya. Ada lagi orang ini nih. Nah, ini dia juga bikin. Nah, ini lebih lucu nih orang ini, ya kan. Dia nggak bisa musik, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya videonya apa? Videonya cuma memvideokan alam. Jadi kalau nggak salah dia ada satu video, ya kan, yang isinya cuma hujan. Jadi di hutan hujan, di videoin sama dia 1 jam kalau nggak salah. That's it, videonya cuma gitu doang, nggak ada apa-apanya, ya kan? Atau air terjun, that's it, cuma gitu doang. Tapi nggak main-main teman-teman hasilnya, $32.000 sebulan, 992.000 subscribers, crazy ya. Nah, kalau kalian punya bakat yang lebih bagus, punya tim dan sebagainya, Anda bisa coba kayak gini nih, lagu Anak Indonesia Balita. Nggak main-main teman-teman, subscribersnya 7,3 juta. Kamu lihat di sini, $500.000. $500.000 itu berapa ya? $100.000 itu kalau nggak salah 1,5 miliar dikali 5. Kamu hitung aja sendiri duitnya berapa. Ya, sanggup nggak biayain tim? Kalau kamu bisa dapat, nggak usah 5 miliar, 1,5 miliar sebulan aja. Bisa nggak kamu? Bisa banget lah. Ya. Masa Pak, beneran Pak? Beneran. Ya, kita nggak, ini fakta kok, ya kan? Oke. Kemudian yang kedua, video-video yang menggunakan wajah with face. Ini cocok sih, misalnya seperti kayak saya gitu, yang hobinya ngomong di depan kamera. Kalau kamu nggak hobi di depan kamera ya jangan, ya kan? Jangan malu-malukan dirimu sendiri, ya kan? Kalau kamu nggak comfortable ngomong di depan kamera, don't do this, ya kan? Pak, saya udah biasa public speaking Pak, tapi ngomong di depan kamera nggak bisa, belajar. Saya juga begitu. Saya tuh public speaking ngomong di depan ratusan orang, 1.000 juga pernah gitu ya. Tapi begitu ngomong di depan kamera, saya berasa kayak orang aneh gitu. Ngomong di depan kamera yang nggak ada orangnya, karena kita nggak bisa tahu reaksinya seperti apa. Dan apakah saya langsung bisa? Enggak. Saya belajar teman-teman, belajar. Ya kan, 40 video lebih, itu sampai sekarang juga kadang-kadang masih grogi ngomongnya. Ya. But anyway, you can do it. Ini ada contohnya Zahid Azmi Ibrahim, 200.000 subscribers lebih. Ini pelajar. Pelajar ngomongin apa? Pelajar ngomongin hal-hal mengenai belajar. Gitu loh. Gimana caranya belajar, ya kan? Gimana caranya baca buku, ya kan? Ngatur waktu. Segala hal mengenai pelajar. Niche-nya di situ. Ya. Nah, ini dia dapat berapa dia? $1.000 sebulan. Ya lumayan. Artinya sekolah udah dibayarin semua sama YouTube, ya kan? Ada lagi. Tukang cukur barbershop itu banyak sekali yang bikin YouTube, ya kan? Nah ini teman-teman ya, kalau misalnya Anda bikin niche YouTube, kategori YouTube, usahakan sesuatu yang dekat dengan kalian, yang kalian punya akses, sehingga ketika Anda bikin topik itu Anda nggak bingung, ya kan? Nggak bingung mikirin harus nyari-nyari topik, jangan, ya kan? Kalau bisa sesuatu yang sudah Anda punya akses setiap hari, ya kan? Dan Anda bisa bikin ini kapan aja. Tentu kayak tukang cukur, ya kan? Tukang cukur dapat 845.000 subscribers, luar biasa teman-teman. Oke, nah lihat nih penghasilannya sebulan $5.000. Saya rasa lebih banyak daripada hasil cukurnya. Si Haijul ini. Ada lagi nih, pelatih vokal, guru nyanyi. Saya punya guru nyanyi orang mana? Orang NTT, Pak Januarius, salah waktu itu. Itu nyanyi suaranya keren, ya kan? Sayangnya dulu belum ada YouTube. Ketika saya SMA, kalau ada, beliau bikin seperti ini, wow, luar biasa. Coba lihat, 1,5 juta subscribers. Berapa uang yang didapatkan dari guru nyanyi ini? $10.000 setiap bulan. Yang jelas, gajinya lebih gede daripada guru-guru ya. Lumayan kan? Oke. Ada lagi satu ini teman saya, namanya Pak Budiono, Cak Bud namanya, ya kan? Ini orang Surabaya juga, subscriber 491.000. Ini asal-muasalnya videonya itu mengenai digital marketing. Nah ini teman-teman ya, kadang-kadang ya, kita pikir orang seneng dengan kayak digital marketing, bisnis online yang
agak berat gitu ya. Kan itu ngomongin mengenai dapat duit Pak, betul ya kan. Tapi kalau kamu ngajarin terlalu berat ya kan, itu nggak ada yang mau nonton. Ada yang nonton sih, tapi nggak banyak, kecil. Dan yang lucu, Pak Budiono sukses ini cabut ini, dia hobi makan juga. Jadi dia pertama gado-gado teman-teman, gado-gado ya. Buat teman-teman yang gado-gado ya. Terus dia bikin gado-gado, terus kemudian bukan bikin gado, maksudnya dia bikin videonya tuh temanya gado-gado, ya kan? And the next, dia realize bahwa ternyata yang nonton video makannya lebih banyak daripada ngomongin mengenai Google AdSense dan lain sebagainya. Akhirnya dia bikin video mengenai makanan dan sukses, ya kan? Sampai dipanggil ke Inggris waktu itu di acaranya Google juga, kan luar biasa, gitu loh, ya. Nah kemudian ini ada lagi Agus Cugui. Agus Cugui kamu perlu ngecek ya kan, kamu cek ide bisnis pasti keluarnya dia, ya kan. Ini saya udah ngikutin beliau ketika belum 1 juta subscriber, sekarang udah 2,39 juta, mungkin sekarang 2,4 juta subscriber sudah pasti, ya kan. Dapat 11 ribuan dolar setiap bulan teman-teman, lumayan, ya kan. Dan dia ini aslinya apa teman-teman? Dia ini adalah seorang tukang jual gorengan di pasar, literally jual gorengan di pasar. Kamu tahu goreng dan sebagainya, daun digoreng gitu. Dia ngajarin orang itu ide bisnis, daun digoreng lah, tahu digoreng lah, apa juga digoreng semuanya. Ngajarin orang bikin gorengan teman-teman, ya kan. Luar biasa YouTube-nya, ya. Dan YouTube-nya biasa banget. Buat kamu yang suka ngomong, suka cerita, ya kan. Ini ada Detektif Aldo nih, kemarin baru joinan sama Deddy Kobusier juga. Ini 11.000 sebulan teman-teman, 740.000 subscribers. Pak, saya tinggalnya di kampung, Pak. Emang saya bisa bikin YouTube? Justru di kampung, kamu actually punya salah satu keuntungan, yaitu alam. Segala sesuatu yang berhubungan dengan alam, saya nggak ngerti, ya kan? Atau binatang, ya. Itu ternyata banyak sekali fansnya, itu niche yang besar. Contohnya Dede Inun. Dede Inun ini 2,9 juta subscribers. Mungkin sekarang udah 3 juta subscribers, ya kan? Saya ngikutin Dede itu mungkin 1 juta lebih gitu ya. Saya nggak nyangka cepet banget dia naiknya ya. Dia kerjanya ngapain sih? Di kampung, men. Kerjanya di kampung, ya kan, ngejerin belut, nangkepin ikan, kayak gitu-gitu aja, terus dimasak di tempat, di sawah, di hutan. That's it. Sederhana banget. Tapi teman-teman, penghasilannya nggak sederhana ya. Penghasilannya berapa teman-teman? Ini dia. 100.000 dolar, teman-teman. Kamu tahu 100.000 dolar berapa tadi? 1,5 miliar. Saya ulang ya, 1,5 miliar. Mungkin salah kali Pak. Ya, let's just say dia cuma dapat 500 juta, setengahnya aja. Atau 10%-nya 100 juta sebulan. Worth it gak? Damn, it's worth it, man. Oke? Pak, Bapak ngomong kayak Bapak udah dapat aja. Ya, saya nggak perlu ngomong sih, tapi saya udah dapat. Segitu mah udah dapat teman-teman, ya kan? Tapi belum sampai miliar, baru ratus, ya. Ini buat semangatin aja ya teman-teman ya, bukan buat pamer, mohon maaf, ya kan? Tapi kalau kamu nggak semangat teman-teman, kalau kamu nggak bisa lihat ujungnya, kamu nggak bakal ngejar, ya kan? Sekarang ngapain orang kuliah jadi dokter? Karena nanti udah jadi dokter, terhormat, terpandang, bisa dapat banyak duit, itu kan? Why you want to become a doctor? Karena mau jadi insinyur, ya karena nanti bisa punya perusahaan sendiri, kerja di perusahaan gede, ya kan, dapat gaji gede, ujung-ujungnya apa? Duit. If you cannot see the money, you're not gonna pursue it, kamu nggak bakal jalan, ya kan? You have to see the money. Dan money itu jelas teman-teman, ada di sini. By the way, kalau kamu nggak tahu site ini namanya socialblade.com, ya cek aja di situ. Kamu bisa cari YouTuber manapun, ya kan, dan you can see how much kurang lebih yang dia earn. Apakah ini 100% pas? Nggak 100%, kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang, ya. Tapi ya kamu punya ancer-ancer lah, kurang lebih berapa dapatnya, ya. Ini ada lagi SB30 Health, ini Dr. Sung, ini teman saya, ini salah satu cabang dari SB30 juga, ya kan. Udah 1,6, sekarang 1,7 juta subscribers mungkin teman-teman. Ini dapatnya sekitar 18.000 dolar sebulan. Which is pretty good juga teman-teman, ya kan. Nah, Fadil Jaidi, nggak usah ngomong lah, Fadil Jaidi. Fadil Jaidi 58.000 dolar sebulan, Gadgetin 194.000 dolar sebulan, Miao Out 400.000 dolar sebulan, 400.000 dolar sebulan. Tapi nggak ada yang ngalahin yang lagu anak-anak ya. Di lagu anak-anak tuh gila banget. Tapi ya nggak semua bisa sesukses itu. Ya kan, ada juga yang sudah bikin banyak tapi nggak sesukses itu. Kenapa begitu? I don't know. Dunia memang nggak adil, Pak. Ya kan, dunia memang nggak adil, Bu. Ya kan, Pak, emangnya kalau saya belajar sama Bapak sudah pasti sukses?
Belum tentu juga. Saya mau nanya sekarang, kamu lulusan UI, apakah sudah pasti sukses? Sudah pasti berhasil? Kamu lulusan Harvard, sudah pasti sukses dan berhasil? Jawabannya enggak. Betul? Kamu bisa ada di sekolah yang sama, guru yang sama, buku yang sama, tempat duduk yang sama, tapi kenapa di dalam satu sekolahan, di satu kelas yang sama, ada orang yang naik kelas, ada orang yang juara, dan ada orang yang enggak naik kelas. Atau ranking paling bawah. Kenapa? Ya jawabannya, tiap orang beda-beda, hokinya lain-lain. Ya kan? Apakah sudah pasti dia nggak bisa sukses? Belum tentu. Mungkin aja nanti sukses, tapi mungkin bukan di sini. I have no idea. Bisa paham ya? Oke, tapi kalau kamu mau sukses, yang saya tahu, ini dari pengalaman saya yang saya share, ya kan? Hopefully kamu bisa ngikutin, karena saya juga ngikutin orang lain sebelumnya, ya kan? Sampai bisa seperti sekarang ini, ya kan? Jadi nggak ada yang namanya sukses itu nggak belajar dari orang lain, itu nggak ada, ya kan? Nggak ada. Ya. Nah, tanya, kamu mau pilih yang mana? Mau yang pakai muka apa nggak pakai muka? Jawabannya, dua-duanya oke kok, dua-duanya makes money. Tapi dengan catatan, kalau channelmu sukses. Mau pakai muka nggak pakai muka, kalau channelnya nggak sukses, ya nggak dapet duit. Ya. Nah, sekarang oke. Tata, coba dibuka chatnya, ya kan? Saya mau nanya sesuatu nih kepada teman-teman. Ya, tolong dijawab di kolom chat. Kenapa kamu harus sukses di YouTube? Coba tolong dijawab. Saya pengen lihat jawaban teman-teman. Kenapa kamu harus sukses di YouTube? Coba tulis, karena jawabanmu mungkin akan mempengaruhi hidupmu gitu ya. Duitnya banyak, kerja kantoran, anak saya yang jadi YouTuber. Oh, anaknya, oke. Biar dapat cuan, karena ada harapan di dalamnya, dapat passive income, making money, supaya banyak uang, mengikuti era digital, biar dapat monetisasi, demi uang, kebaikan harus disebarkan, bangun passive income, love money, membiayai keluarga kecil, gue mau bantu suami bayar hutang, that's great, biar hidup lebih seru, supaya dapat cuan yang banyak, karena saya pengen menghasilkan uang sambil tiduran, karena ini passion saya, merubah hidup untuk dapat cuan, alternative income, make money. Oke, great. Oke, tolong di stop Mbak Tata, karena banyak sekali tuh yang chat langsung ya. Thank you ya. Jadi gini teman-teman, sebenarnya apapun jawaban kamu itu valid, karena hanya kamu yang tahu bahwa jawaban itu yang paling penting buat kamu. Masalahnya adalah seberapa ngototnya kamu, ya kan, untuk mewujudkan impian-impianmu itu, ya kan. I wanna make money, yes, everybody wants to make money. Tapi kenapa mesti di YouTube, ya kan? Nah, you have to lihat setiap hari, ya kan. Kenapa gue mesti make money-nya tuh di YouTube? Kenapa gue nggak dagang aja? Kenapa gue nggak kerja aja? Ya kan? Kenapa? Ya kan? Kenapa di YouTube? You have to go deeper than that, teman-teman, ya kan. Hopefully you can find it, ya kan. Cara satu-satunya adalah dengan menanyakan kepada dirimu, ya kan. Kenapa mau make money di YouTube? Oh, karena saya ngerasa di YouTube saya bisa mencurahkan passion saya. Kenapa mencurahkan passion saya itu penting buat kamu? Ya, karena kalau bisa mencurahkan passion, saya bisa merasa puas. Kenapa merasa puas itu penting buat kamu? Kamu nanya terus kayak gitu. Kenapa hal ini penting buat kamu? Tanya terus sampai kamu ketemu apa yang benar-benar penting buat kamu. Kalau sudah dapat, teman-teman, taruh di post-it note, tempel di cermin, yang dimana tiap hari kamu baru bangun tidur atau tidur. Kalau kamu habis mandi ya, mungkin kamu ngeringin rambut. Kalau buat cewek atau cowok mungkin kamu ngaca-ngaca gitu ya. Kamu bisa lihat itu dan baca itu tiap hari. Nah, hopefully ya kan, itu akan ngebantu memusatkan pikiran kamu. Tulis di situ. Saya gitu, teman-teman. Saya dulu di awal ya kan. Jangan lupa bikin video. Saya taruh di HP, saya taruh di post-it, ya kan. Istri saya sampai ngelihat saya kayak orang gila gitu kan ya. But if it what it takes, it what it takes. Ya kan, itu yang perlu dilakukan. Ya kan. Pak Michael, nanti saya diketawain Mbak sama orang keluarga saya. Kalau orang keluarga kamu ketawain kamu dan kamu ngerasa itu bother you, dan itu menghalangi kamu jadi sukses, kamu nggak bisa sukses. I mean seriously, ya kan? Yang namanya sukses itu you do it despite of. Kamu ngerjain meskipun orang nggak percaya sama kamu, meskipun orang nggak suka dengan apa yang kamu lakukan, meskipun orang ketawain kamu, ya kan? Kamu kerjain terus, baru bisa jalan. Kebanyakan orang zaman sekarang, terlebih semuanya maunya instan, ya kan? Terlalu cepat nyerah, terlalu cepat malu.
Itu membuat dia gagal. Gitu ya. Pak, ini seminar motivasi apa YouTube? Ini seminar YouTube. Makanya saya ngomong, tapi sebenarnya bikin YouTube itu sukses apa enggak? It's not about technical, it's more about your own motivation. Karena untuk sukses di YouTube, kamu perlu bikin banyak video. Dan untuk banyak video, kamu perlu banyak motivasi. Ya kan? Nggak ada motivasi, kamu nggak bisa jalan. Ya. Ini ada salah satu video yang memotivasi saya kalau kamu suka nonton.